Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam. Setelah sekian lama kita libur ya, untuk pembukaan kita kali ini, kita akan membahas Dongeng Malam yang menceritakan kisah dari sesosok entitas bernama Mang Minto. Sebenarnya sosok Mang Minto ini sudah saya posting cukup lama, bahkan sebelum entitas Nani, Pak Anjun, dan Man waktu itu ya. Tapi entah kenapa ketika sekian lama libur, kemudian kita baru mulai lagi untuk mendengarkan cerita-cerita para entitas yang ada di luar sana, saya berkeinginan untuk mengangkat kisahnya Mang Minto. Dan sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah dan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling menghargai. Dan hal pertama yang harus kalian ketahui dari sosok Mang Minto adalah beliau ini merupakan entitas yang asalnya atau line terakhir kehidupannya itu tidak terlalu jauh dari sekarang, tapi tidak di tahun 2000 ke atasan juga ya, in the middle lah istilahnya. Karena satu dan lain hal memang pada akhirnya saya tidak bisa untuk menyebutkan tahun spesifik line terakhir kehidupan beliau dan juga nama lengkapnya beliau. Itulah kenapa saya memutuskan di dalam cerita ini memanggil beliau sebagai Mang Minto saja, karena memang itu adalah nama panggilan beliau ketika beliau masih hidup dulu. Dan sedikit menjelaskan kepada kalian alasan dari kenapa saya jarang sekali memposting atau menceritakan kisah dari para entitas yang berasal dari line kehidupan terakhir tidak terlalu jauh. Yang pertama adalah karena saya ingin menjaga privasi dari keluarga yang ditinggalkan. Karena bagaimanapun ya, ini adalah etika dari retrokognisi. Saya tidak akan pernah tahu apakah pihak keluarga yang ditinggalkan bersedia atau tidak untuk bagian dari anggota keluarga mereka ini diceritakan lagi gitu kan, kisah mereka, kehidupan mereka dulunya. Mungkin saja ada satu dan lain hal yang pihak keluarga tidak ingin berbagi kepada orang banyak. Dan saya tidak bisa melangkahi hal tersebut sebagai orang asing, orang yang tidak memiliki hubungan apapun kepada mereka. Apalagi di zaman sekarang yang sudah ada UU ITE, yang udah ada somasi segala macam, setidaknya saya ingin menjaga hal tersebut. Itulah kenapa misalkan pun saya mendapatkan entitas yang berasal dari line terakhir kehidupan mereka tidak terlalu lama, biasanya saya akan menyamarkan nama mereka ataupun menyamarkan tahun persis kejadian tersebut. Karena pada dasarnya tujuan saya menceritakan kisah-kisah para entitas ini hanyalah ingin memberikan memberikan cerita, kemudian cerita yang bisa memberikan pelajaran kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi ke depannya. Dalam kehidupan yang tidak lama ini saya tidak ingin membuat orang sakit hati, tidak ingin membuat orang merasa tidak enak dengan cerita-cerita yang nantinya mereka dengarkan. Kemudian alasan yang kedua adalah biasanya entitas yang berasal dari line terakhir kehidupannya tidak terlalu jauh itu tidak memiliki energi yang cukup solid untuk melakukan komunikasi dua arah. Ibaratnya kalau kue mereka tuh dimasak belum matang secara keseluruhan. Sedangkan yang namanya retrokognisi ya, komunikasi dua arah yang dijalani antara saya dan para entitas itu membutuhkan energi yang sama-sama nyambung. Tidak hanya energi saya saja yang berjalan, tapi mereka juga harus berjalan. Karena saya kan menjalani semua ini sendirian ya. Jadi saya ingin mencari segala sesuatu yang aman-aman aja bagi kehidupan saya sendiri. Saya tidak mau memaksakan sesuatu yang secara kelihatannya itu memang tidak bisa dipaksakan aja. Jadi begitu ya sedikit penjelasan saya untuk kalian yang mungkin masih bertanya-tanya mengenai kenapa saya jarang sekali mengangkat kisah dari para entitas yang berasal dari line terakhir kehidupan mereka itu baru-baru ini atau belakangan. Dan kembali lagi ke kisahnya Mang Minto, kita akan menceritakan secara singkat bagaimana kehidupan latar belakang Mang Minto ketika beliau ini berusia sekitar 20 tahunan. Mang Minto ini memang sudah bekerja di sebuah sekolahan setara SMA lah ya zaman itunya. Beliau bekerja di sekolahan tersebut sebagai seorang yang suka bersih-bersih gitu. Tapi awal-awalnya memang beliau ini bekerja di sana masih sekedar kayak karyawan biasa aja, belum sampai menetap sebagai warga dari sekolahan tersebut. Jadi asal kalian tahu yang namanya penjaga sekolah itu kan biasanya ada ya yang tinggal di lingkungan sekolahnya. Nah, Mang Minto pada saat itu belum sampai ke titik tersebut.
Dan Mang Minto ini memang secara dedikasi pekerjaannya tuh tipe-tipe orang yang sangat rajin. Dia itu bekerja di sekolahan tersebut itu nyaris sekitar 7-8 tahun sebagai karyawan bebersih biasa. Ketika kemudian Mang Minto ini berusia sekitar 27-28 tahun, beliau ini bertemu dengan seorang perempuan yang kita sebut saja namanya adalah Ibu Ratih. Dan pada saat itulah Mang Minto ini menikahi Ibu Ratih dan mereka pun menjadi suami istri. Dan masanya memang lumayan sekali ya pengabdian Mang Minto di sekolahan tersebut. Bayangkan dari dia usia 20 tahun gitu ya. Kemudian beliau menikah di usia 28 tahun. Baru kemudian ketika beliau ini berusia sekitar 35 tahunan, Mang Minto ini diangkat oleh sekolahan tersebut sebagai penjaga sekolah senior yang kemudian diberikan tempat secara khusus untuk tinggal di kawasan sekolah tersebut untuk bisa menjaga sekolah tersebut secara lebih secara lebih menyeluruh lah. Jadi waktu itu memang Mang Minto diberikan sebuah rumah kecil yang ditempati oleh dia dan istrinya di bagian belakang sekolah. Dan diangkatnya Mang Minto pada saat itu memang kebetulan juga karena salah satu penjaga sekolah senior yang sebelumnya menjadi seniornya si Pak Minto nih, itu sudah lebih dulu pensiun dan pindah, dia keluar dari sekolahan tersebut. Makanya Mang Minto diangkat. Dan karena pada saat itu Mang Minto ini sudah dianggap sebagai salah satu yang senior, sudah berbakti cukup lama di sekolahan tersebut. Dan setelah kemudian beliau ini pindah bersama istrinya menempati salah satu rumah yang menjadi fasilitas di sekolah itu juga, pada akhirnya pihak sekolah juga menawarkan kepada Mang Minto dan istrinya untuk membuka salah satu kantin aja gitu kan ya di sekolahan tersebut, kan lumayan penghasilannya. Dan tawaran tersebut tentu tidak disia-siakan oleh Mang Minto. Pada saat itu istrinya kan memang bisa dibilang gini ya, istrinya ini kan masih polos ya, dia kan datang dari desa gitu kan. Ketika dia pindah ke sekolahan tersebut tinggal di sana, beliau ini belum memiliki banyak pengalaman lah. Nah, pada saat itulah Mang Minto ini berusaha untuk membujuk istrinya, Ratih, kamu mau ya buka kantin di sekolahan ini. Karena hasilnya kan lumayan bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Karena menurut Mang Minto sendiri, penghasilan yang dia dapatkan, kalau misalkan dibandingkan dengan pendapatan istrinya sehari-hari ketika dia membuka kantin di sekolahan tersebut, itu lumayan jauh bedanya. Dan memang pada saat itu untungnya Ratih ini tipe istri yang sangat penurut sama suami. Dan Mang Minto sendiri memuji istrinya pada saat itu, bahwasanya si Ratih ini sangat pintar memasak. Dia bisa memasak apapun, ibaratnya kayak daun-daunan biasa aja kalau dimasak sama Ratih itu enak rasanya. Jadilah pada saat itu ketika Ratih ini sudah bersedia untuk membuka kantin di sekolahan tersebut, nggak nyampe 1 bulan selang ketika mereka ini pindah ya ke sekolahan itu, akhirnya Ratih dan Mang Minto ini mencari modal gitu kan ya, bukalah kantin di sana. Dan di dalam kantin tersebut Ratih dan Mang Minto ini memang menjual berbagai macam makanan berat. Jadi kayak ada nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, dan juga ada kayak semacam beberapa es-esan gitu lah ya, sama jajanan-jajanan snack gitu. Dan kita beralih untuk membahas bagaimana kepribadian dari sosok Mang Minto ya yang selama ini bekerja di sekolahan tersebut. Sebenarnya kalau yang terlihat dari residual memorinya Mang Minto ini adalah tipe-tipe orang yang asik gitu untuk bergaul sama anak-anak yang sebenarnya usianya kan jauh ya di bawah dia. Mang Minto ini bisa dibilang update dengan segala sesuatu yang sedang hangat dibicarakan oleh siswa-siswi di sekolahan. Jadi setiap kali diajak ngobrol sama anak-anak yang sekolah di situ yang lagi nongkrong misalkan di kantinnya gitulah ya, Mang Minto ini selalu nyambung. Itulah yang kemudian membuat anak-anak sekolah atau siswa-siswa yang jajan di kantinnya gitu ya, akhirnya lama-kelamaan itu sering cerita sama Mang Minto, sering curhat sama Mang Minto. Jadi biasanya di jam-jam istirahat nih, anak-anak yang udah selesai belajar gitu kan, mereka makan di kantin Mang Minto. Nah, misalkan di sela-sela waktu tersebut terlihat Mang Minto ini lagi nggak sibuk gitu ya, ya anak-anak tersebut tuh kayak ngumpul gitu, kayak ngariung sama Mang Minto sambil nyeritain apa sih pengalaman mereka sehari-hari, apa sih kejadian yang lagi seru, yang lagi in di masa tersebut. Dan yang perlu kalian tahu ya, Mang Minto ini bukan tipe-tipe orang yang cepu gitu. Setiap kali dia tahu ada siswa yang pengen kabur, bolos dari sekolahan. Jadi gini, kantin Mang Minto ini kan letaknya deket sama pagar belakang sekolah yang biasanya digunakan oleh para siswa-siswa nakal gitu ya, yang pada saat itu pengen bolos, pengen pulang ke rumah. Jadi biasanya siswa-siswa tersebut akan melompati pagar tadi yang otomatis akan kelihatan sama Mang Minto dong. Tapi sebenarnya Mang Minto nggak pernah menceritakan hal tersebut sama guru BK atau sama siapapun. Karena pada saat itu Mang Minto bilang ya, apapun yang terjadi pada siswa, apapun yang siswa rasakan pada saat itu, Mang Minto kan nggak pernah tahu. Dan Mang Minto nggak pernah mau ikut campur juga dengan urusan tersebut. Mang Minto bahkan bilang ya, meskipun dia tahu apa yang dilakukan siswa-siswa yang bolos tadi, yang lompat pagar tadi, itu adalah sesuatu yang
salah, tapi Mang Minto ini nggak tega gitu kalau misalkan dia harus melaporkan kenakalan mereka dan nantinya mereka akan dihukum. Karena Mang Minto sendiri berpendapat ya, bahwasanya setiap anak itu kan dilahirkan berbeda. Ada yang memang pintar, ada yang memang kurang pintar. Ada yang nurut, tapi juga ada yang nakal. Dan semua faktor-faktor yang membentuk karakteristik anak tersebut memang betul-betul tergantung terhadap bagaimana situasi rumah mereka ataupun bagaimana peranan keluarga mereka yang mendukung dari belakang. Mang Minto bilang dia selalu berusaha untuk tidak membeda-bedakan anak mana saja yang pengen curhat sama dia, yang pengen cerita sama dia. Mau itu anak baik, mau itu anak yang terkenal nakal di kelasnya. Kalau misalkan mereka datang kepada Pak Minto kemudian pengen cerita gitu ya, Mang Minto akan mendengarkannya dengan baik. Tapi Mang Minto sendiri bilang ya, misalkan dia tahu bahwasanya salah satu anak yang biasa curhat sama dia nih lagi kecanduan rokok atau sering minum minuman keras gitulah ya, namanya anak nakal kan pergaulannya bebas. Mang Minto ini selalu berusaha untuk menasehati pelan-pelan bahwasanya apa yang saat itu mereka lakukan itu salah. Tapi cara Mang Minto ini menasehati itu kayak menasehati temen aja, jadi nggak kerasa kayak menggurui, apalagi memarahi. Itulah kenapa kebanyakan anak-anak nakal dari sekolahan tersebut justru yang menjadi bestinya Mang Minto ketimbang anak-anak yang terkenal pinter, yang terkenal alim di situ. Dan sebenarnya perjalanan kehidupan Mang Minto dan juga istrinya sebagai seorang penjaga sekolah dan ibu kantin di sekolahan tersebut gitu ya, itu nggak berjalan mulus-mulus aja. Yang namanya kantin ada beberapa di sekolahan tersebut, otomatis yang namanya penjualan juga kan pasti adalah saing-saingannya. Dan sempat terjadi beberapa masalah lah di dalam kehidupan mereka sebagai ibu kantin, ada yang nggak cocok, ada perselisihan dan segala macamnya. Tapi di bagian ini kemungkinan saya tidak akan menceritakan secara detail karena saya ingin mengikuti keinginan kalian yang selama ini komen di beberapa video yang ada di YouTube saya. Di antaranya kalian yang hanya ingin mendengarkan cerita secara isi intinya saja, nggak perlu terlalu melebar kemana-mana. Dan mulai saat ini saya akan berusaha untuk mengikuti keinginan kalian, walaupun nantinya cerita ini mungkin tidak akan terlalu panjang dan tidak akan membahas terlalu detail dari sosok residual energi, karena itu yang kalian inginkan. Secara khusus Mang Minto bilang ya bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang unik. Ada yang keluarganya broken home, ada anak yang nggak pernah tahu bapak kandungnya siapa, ada anak yang secara finansial keluarganya mampu tapi dia males sekolah, ada anak yang pinter di sekolahan tapi orang tuanya tidak mendukung sama sekali, ada anak yang pintar, hartanya ada, sekolah mampu tapi orang tuanya tidak pernah punya waktu untuk dia di rumah. Jadi setiap anak ini pada dasarnya masalahnya ini beda-beda gitu. Dan Mang Minto sendiri bilang ya bahwa dia mengambil banyak sekali pembelajaran dari anak-anak tersebut, dan Mang Minto ini merasa sangat mengagumi mereka yang bisa bertahan hidup meskipun masalah kehidupan mereka ini berat di rumah. Dan karena hal tersebutlah Mang Minto ini kan jadi ngerasa kasihan ya sama beberapa anak-anak yang mungkin secara kemampuan keuangan orang tuanya tidak terlalu mampu gitu kan, cuman pengen tetap menyekolahkan anak mereka di sekolahan itu. Karena memang sebagai informasi saja, sekolahan itu ya lumayan pada masa itu ya, itu salah satu sekolah yang lumayan favorit lah. Dan kan pada saat itu belum ada subsidi pemerintah yang bisa membantu biaya sekolah per bulannya, SPP atau apa. Jadi memang bagi yang tidak mampu masih sangat berat menyekolahkan anaknya di situ. Karena hal tersebut akhirnya Mang Minto ini mengizinkan lah beberapa anak-anak yang pengen jajan, yang pengen makan di kantin dia gitu ya, untuk ngutang dulu nih. Dan awalnya istrinya Mang Minto, yaitu Ibu Ratih ya, itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena memang pada dasarnya suami istri ini sama-sama orang baik. Tapi lama-kelamaan yang namanya orang jualan kan butuh modal yang harus diputar gitu ya. Dan yang namanya siswa-siswa seperti itu kan mereka belum punya pekerjaan. Jadi kapan mereka dapat duit untuk bisa membayar hutang mereka di kantin kan tidak bisa dipastikan. Akhirnya Ibu Ratih ini kayak semacam ngambek lah sama Pak Minto. Maksudnya gini loh, Pak jangan dibiarin ngutang terus, nanti kantin ibu udah nggak ada modal lagi gimana. Jadi bisa dibilang karena hal tersebut akhirnya Mang Minto sama Ibu Ratih ini sering bertengkar lah. Walaupun nggak bertengkar yang gimana-gimana banget. Cuma yang namanya Mang Minto si hati emas gitu ya, dia nggak pernah tega melihat anak-anak kelaparan gitu kan di jam istirahat. Dia juga nggak pernah tega untuk bilang jangan ngutang lagi ya di sini sebelum bayar utang yang lama gitu. Dia nggak pernah tega untuk ngomong hal seperti itu. Pada akhirnya ya mau nggak mau Mang Minto cuma bisa membujuk istrinya untuk mau menghutangi lagi nih anak-anak yang sekiranya nggak punya duit.
semisal mereka mau makan atau mereka mau jajan, karena kasihan. Mang Minto selalu bilang kepada istrinya, rezeki nggak akan kemana, Rati. Walaupun kita menghutangi mereka, tapi yang namanya pahala itu kan pasti ngalir. Nah, dari pahala itu nanti kita akan dapat rezeki yang lebih, Rati. Yang namanya rezeki nggak akan tertukar. Percayalah, kita sudah diberikan porsi sama Gusti Allah, rezeki yang memang sudah seharusnya kita dapatkan. Tapi memang risikonya, kata Mang Minto, ketika dia memilih untuk lebih membela siswa-siswa yang utang di kantinnya ketimbang istrinya sendiri. Ya risikonya setiap hari Mang Minto ini akan selalu dengar ocehan atau omelan istrinya yang rasa kesel. Dan di titik ini kita akan mulai mengerucutkan cerita ini kepada salah seorang siswa yang paling dekat dengan Mang Minto pada saat itu ya. Namanya adalah Bobby. Dan jujur untuk Bobby ini saya tidak menemukan residual energinya ya. Entah karena memang beliau ini masih hidup sampai sekarang, atau mungkin beliau ini sudah sirna, kalau mungkin beliau sudah meninggal. Di dalam residualnya Mang Minto, sosok Bobby ini betul-betul melekat gitu. Jadi hal yang paling diingat sama Mang Minto itu adalah si Bobby. Karena mungkin kan detik-detik terakhir Mang Minto pada saat itu adalah bersama si Bobby. Dan memang dari residual memorinya Mang Minto ini terlihat banyak sekali momen-momen di mana beliau ini sedang ngobrol gitu ya sama si Bobby. Kadang mereka ini ngobrol di kantin, kadang mereka ini ngobrol di dekat pagar tempat biasanya anak-anak pada lompat gitu untuk bolos dari sekolah. Karena memang menurut Mang Minto, Bobby ini salah satu anak yang bisa dibilang nakal dan sering bolos juga. Dan dulunya Bobby ini waktu awal-awal kenal sama Mang Minto, ini anak nakalnya luar biasa, ngerokok, minum gitulah ya. Tapi ketika kemudian lama-kelamaan deket sama Mang Minto, dinasehati sama Mang Minto, alhamdulillahnya kata Mang Minto, si Bobby ini setidaknya nih ya, kalau di depan Mang Minto udah nggak pernah ngerokok lagi, udah nggak pernah minum-minuman alkohol lagi. Dan Mang Minto sebenarnya berharap ya bahwasannya perubahan yang ditunjukkan oleh Bobby pada saat itu terus berlanjut semisalnya si Bobby ini masih hidup. Dan karena saking seringnya si Bobby ini curhat sama Mang Minto, sedikit banyaknya Mang Minto ini akhirnya tahu segala masalah yang sedang dialami oleh si Bobby di rumah. Jadi si Bobby ini adalah anak korban dari broken home ya. Mamah dan papahnya ini berpisah. Dan karena sudah berpisah, otomatis mereka kan tinggalnya beda rumah. Pada saat itu si Bobby ini ikut sama ibunya. Dan hal tersebut membuat si Bobby ini kayak ngerasa apa ya? Kayak ngerasa diabaikan oleh kedua orang tuanya. Karena kan orang tuanya sama-sama sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri, dengan pekerjaan mereka sendiri-sendiri. Dan mereka ini sudah sama-sama memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Dan si Bobby ini merasa ada di tengah-tengah. Dengan harapan, dia selalu memiliki harapan bahwa suatu hari nanti Mama dan papahnya ini bisa bersatu lagi. Dan Mang Minto bilang di balik karakteristik Bobby yang selama ini dikenal anak nakal di sekolahannya, anak yang keras gitulah ya, sering dimarahin sama guru BK, tapi sebenarnya si Bobby ini adalah anak yang sangat banyak masalahnya. Bahkan ketika dia lagi curhat sama Mang Minto gitu ya, Bobby ini sering nangis loh di depannya Mang Minto. Dan satu-satunya orang yang dipercaya oleh Bobby pada saat itu untuk melihat kelemahannya dia adalah Mang Minto. Dan Mang Minto ini sering sekali berusaha untuk menenangkan si Bobby, memberikan si Bobby ini semangat untuk tetap melanjutkan hidup. Hingga di suatu hari, seiring berjalannya waktu gitulah ya, si Bobby ini kan datang ke kantinnya Mang Minto. Secara khusus dia minta waktu sama Mang Minto karena dia pengen menceritakan sesuatu yang sudah tidak bisa dia tahan lagi di dalam hatinya. Dan pada saat itu si Bobby ini bercerita ya bahwasanya ibunya, mamahnya si Bobby gitu ya, itu memiliki rencana untuk menikah lagi dengan orang lain. Dan pada saat itu Bobby kan sebenarnya masih berharap bahwa orang tuanya ini bisa bersatu lagi gitu kan. Ketika kemudian si Bobby ini tahu justru mamahnya akan menikah lagi dengan orang lain, hancurlah perasaannya si Bobby. Dan Bobby semakin merasa sedih ketika kemudian dia berusaha untuk mengungkapkan perasaan tersebut kepada mamahnya. Mamahnya justru menganggap si Bobby ini kayak berusaha menghalang-halangi sang mamah untuk bisa merasa bahagia. Dan karena tuduhan tersebut, si Bobby ini kayak ngerasa bersalah gitu. Dia sampai nanya ke Mang Minto, apakah permintaan saya ini salah? Apakah permintaan saya ini betul-betul tidak bisa membuat mamah bahagia? Apakah saya benar-benar egois kalau misalkan saya kepengen mama sama papa saya kembali lagi, bisa utuh lagi kayak keluarga-keluarga yang lainnya. Jadi bisa dibilang waktu itu si Bobby dan mamanya ini bertengkar lah. Dan karena pertengkaran tersebut, si Bobby ini ngomong sama Mang Minto, udahlah saya pengen bunuh diri aja Mang. Saya udah gak mau pulang lagi ke rumah. Saya udah gak mau ketemu sama mama sama papa lagi. Karena Bobby udah gak ada artinya lagi di dalam keluarga. Mereka berdua sudah ingin melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Dan Bobby ditinggalkan di tengah-tengah. Dan ucapan si Bobby yang mengatakan bahwasanya dia ingin bunuh diri pada saat curhat sama Mang Minto di hari tersebut. Awalnya dianggap Mang Minto sebagai sebuah apa ya, kayak ya namanya ungkapan kesedihan aja lah. Gak diambil serius gitu sama si Mang Minto. Hingga akhirnya pembicaraan mereka pada saat
saat itu sudah selesai karena si Bobby kan sudah harus kembali ke kelasnya ya belajar. Dan entah kenapa setelah si Bobby ini pergi dari kantinnya gitu ya, tiba-tiba aja Mang Minto ini kayak kepikiran lagi gitu dengan ucapannya si Bobby yang sebelumnya pengen bunuh diri. Karena Mang Minto ini merasa pada saat cerita tadi si Bobby ini kayak udah jadi orang yang beda gitu. Dia nggak pernah sesedih itu sebelumnya. Dan karena rasa khawatirnya tersebut, Mang Minto ini sempat beberapa kali bolak-balik gitu ya di depan kelasnya si Bobby. Hanya untuk memastikan bahwasanya pada saat itu Bobby ada di dalam kelas dan baik-baik saja. Dan Mang Minto bilang ketika sudah siang menjelang agak sore, itu berdekatan dengan waktu-waktu sebelum jam istirahat kedua lah. Nah, pada saat itu tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya, karena memang waktu itu sudah masuk musim penghujan. Dan pada saat itu Mang Minto ini hanya kepikiran ingin membersihkan selokan yang ada di depan kantinnya, sampai ke bagian belakang di dekat pagar yang biasanya dipakai oleh anak-anak untuk lompat kalau bolos sekolah. Jadi memang selokannya itu bentuknya kayak memutar gitulah ya. Nah, pada saat itu Mang Minto ini pakai kayak semacam jas hujan yang dibuat dari plastik gitu, bukan yang tebel itu ya, sambil membawa sebuah cangkul karena dia kan pengen nyerokin kayak semacam sampah lah di dalam selokan tersebut. Nah, ketika kemudian si Mang Minto ini lagi membersihkan selokan dalam keadaan basah kuyup ya, karena kan hujan turun dengan sangat deras. Pada saat itu posisinya Mang Minto ini sudah sampai di bagian selokan yang ada di belakang, yang di dekat tembok tadi. Nah, ketika kemudian Mang Minto sudah berada di sana, secara tidak sengaja Mang Minto ini melihat ada sosok Bobby. Jadi si Bobby itu lari ke arah tembok yang biasanya dilompati oleh siswa-siswa lain dalam keadaan menangis. Jadi si Bobby ini kayak lagi nangis sesenggukan gitu loh. Dan waktu itu si Mang Minto yang melihat sosok Bobby tiba-tiba saja lari kemudian berniat melompat dari pagar tersebut, tentu saja kaget. Dan waktu itu Mang Minto sempat berusaha untuk memanggil si Bobby, Bobby gitu. Tapi si Bobby sama sekali tidak menanggapi. Padahal Mang Minto yakin ya, jarak dia dan juga Bobby waktu itu nggak terlalu jauh. Jadi otomatis suara dia tuh sebenarnya harusnya nih ya bisa kedengeran sama si Bobby. Tapi waktu itu si Bobby kayak cuek aja, dia benar-benar nangis sambil ngelapin air matanya, kemudian lompat dari pagar tersebut. Dan melihat si Bobby kabur dengan cara seperti itu, otomatis si Mang Minto ini merasa cemas ya. Apalagi tadi si Bobby ini kan sempat bilang dia pengen bunuh diri. Nggak tahu kenapa si Mang Minto ini kayak ngerasa punya tanggung jawab moral gitulah terhadap keselamatannya Bobby pada saat itu. Jadilah Mang Minto ini memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya waktu itu. Dia kembali ke kantinnya sebentar untuk mengambil sepeda tuanya, sama sekalian ngambil kunci gerbang yang ada di pagar belakang ya. Kemudian dia mengayuh sepedanya, membuka pintu gerbang tersebut, dan nyusul dia nyariin si Bobby. Dan memang untungnya pada saat itu hanya ada satu jalur jalan aja nih, yang ada di bagian belakang dari pagar yang dilompati oleh si Bobby. Jadi kan si Mang Minto ini nggak perlu terlalu kesulitan ya untuk mencari kemana si Bobby ini lari. Dan sebagai informasi saja kepada kalian ya, bahwasanya letak dari sekolahannya si Mang Minto dan si Bobby ini memang ada di tengah-tengah sawah gitu loh guys. Jadi di bagian kanan kiri, kemudian bagian belakang itu benar-benar hanya sawah dan hutan-hutan kecil gitulah, dan letaknya memang agak jauh dari jalanan utama. Dan ketika Mang Minto ini berusaha untuk mengayuh sepedanya gitu ya, dia mengejar si Bobby ada di mana, di tengah jalan si Mang Minto ini jas hujannya yang dari plastik itu kesangkut sama dahan pohon, jadi robeklah jas hujannya. Dan karena merasa bahwasanya sobekan dari jas hujan tersebut akan mengganggu pergerakannya, akhirnya Mang Minto ini memutuskan untuk melepaskan jas hujan tersebut secara keseluruhan. Jadi kalian bisa bayangkan di sini pada saat itu Mang Minto ini mengejar Bobby sambil bawa sepedanya dalam keadaan yang betul-betul basah kuyup. Dan kalian harus tahu ya, sejak awal si Mang Minto ini membersihkan selokan, kemudian dia mengejar si Bobby, itu posisinya hujannya itu memang sudah disertai dengan petir sama guntur yang bergemuruh gitu. Dan setelah beberapa saat mencari gitu ya, si Mang Minto ini akhirnya melihat sosok si Bobby dari kejauhan. Jadi sebagai gambaran kalian saja ya, dalam residual memorinya Mang Minto pada saat itu ada jalanan setapak gitu yang dilalui oleh sepedanya Mang Minto. Bagian kanan kirinya adalah sawah, dan si Bobby ini sekitar 10 atau 15 meter di depan sana dia duduk di sebuah di bawah pohon yang lumayan besar, dan di bagian belakangnya itu kayak kebun-kebun gitu loh. Dan mungkin karena memang tidak ada objek yang menghalangi pandangan Mang Minto pada saat itu, akhirnya meskipun memang jaraknya masih lumayan jauh ya, Mang Minto ini bisa melihat bahwasanya ada Bobby di sana. Dan waktu itu dengan bersemangat Mang Minto mengayuh sepedanya supaya dia cepat-cepat bisa menghampiri si Bobby. Dan waktu itu suara petir itu udah jedar-jeder ya. Kalian bayangkan itu di tengah-tengah sawah loh. Dan ketika Mang Minto ini sudah berhasil menghampiri si Bobby ya, adalah beberapa percakapan yang dilakukan oleh si Mang Minto dan si Bobby, yang pada intinya waktu itu Mang Minto meminta Bobby ini untuk pulang.
Jangan kabur, apalagi nekat untuk melakukan hal yang sebelumnya dia ucapkan, yaitu bunuh diri. Mang Minto bahkan waktu itu bilang sama Bobby, kalau misalkan kamu nggak mau pulang dulu ke rumah orang tua kamu, nggak apa-apa, pulang aja, nginep aja di rumah Mang Minto dulu. Nggak masalah mau berapa lama kamu nginep di situ, yang penting kamu sudah tenang. Nanti kalau kamu misalkan sudah siap, Mang Minto yang ngantarkan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Dan waktu itu negosiasinya si Mang Minto ini sebenarnya berhasil ya. Si Bobby ini sudah terbujuk oleh si Mang Minto untuk dibawa pulang. Dan waktu itu situasinya udah benar-benar, ya Allah, tinggal pulangnya aja gitu. Jadi pada saat itu karena jalanan licin ya, kan hujan, jalanan setapak di sawah itu kan belum dari aspal, toh masih dari tanah. Kalau kena air kan otomatis becek. Jadi waktu itu si Mang Minto ini berinisiatif untuk menuntun sepedanya. Karena takutnya kalau misalkan dia memaksakan diri untuk naik sepeda, apalagi membonceng si Bobby dalam keadaan jalan licin tersebut, kemungkinan untuk jatuh atau tergelincir kan lebih besar. Dan ketika pada saat itu Mang Minto ini menuntun sepedanya ya, si Bobby ini kan berdiri di belakangnya Mang Minto. Dia ini kayak berusaha untuk membantu mendorong bagian boncengan sepeda gitu ya, supaya si Mang Minto ini bebannya kan nggak terlalu berat. Tapi qadarullah ya, yang namanya takdir tidak bisa dielakkan. Pada saat itu ada sebuah petir yang tiba-tiba saja datang dan menyambar tubuhnya Mang Minto secara spesifik di bagian punggungnya Mang Minto. Jadi pada saat itu Mang Minto ini langsung melepaskan sepedanya karena kan dia langsung kaget gitu ya. Dan Mang Minto ini tidak memiliki kesempatan untuk menyadari keadaan pada saat itu, karena memang setelah petir tersebut menyambar, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian punggungnya dan beliau ini meninggal dunia di tempat. Jadi bisa dibilang beliau ini masuk dalam kategori meninggal seketika. Dan karena hal tersebutlah, karena Mang Minto ini meninggalnya secara seketika, benar-benar pek gitu ya, langsung meninggal, Mang Minto ini tidak pernah tahu bagaimana nasibnya si Bobby. Apakah pada saat itu si Bobby ini ikut terluka, atau bahkan si Bobby ini ikut meninggal, atau bagaimana, Mang Minto ini tidak pernah tahu. Dan hal tersebutlah yang sampai saat ini menjadi pikirannya si Mang Minto. Kayak apa ya, dia kayak menjadikan hal tersebut sebagai sebuah beban yang menggantung di dalam hatinya sendiri. Kita semua tahu bahwasanya itu bukan tanggung jawabnya Mang Minto, karena Mang Minto sudah berusaha untuk melakukan hal terbaik dalam versinya dia gitu kan. Cuma yang namanya perasaan dari sosok entitas, apa yang menyangkut di dalam perasaannya terhadap keduniawian, kita kan nggak bisa memaksakan. Apa yang mereka yakini pada saat itu, ya itulah yang akan mereka jalani prosesnya sampai kemudian pelan-pelan perasaan tersebut itu kayak terkikis. Dan dalam komunikasi kami, Mang Minto ini memang sosok orang yang lucu ya kalau misalkan sedang berbicara gitu. Si Mang Minto ini sempat bilang, Bobby, lo hidup apa mati tong? Semisal lo masih hidup, gue harap lo bisa bayar utang lo sama istri gue, lumayan buat modal jualan tong. Meskipun sebenarnya ketika beliau mengatakan hal tersebut ada rasa sedih di dalam hatinya. Itu hanya sebagai ungkapan, ikut sedih. Itu adalah ungkapan rasa kehilangannya Mang Minto ya terhadap sosok Bobby yang dia anggap sudah gagal untuk dia selamatkan. Menurut Mang Minto memang si Bobby ini dulunya salah satu siswa yang memiliki banyak hutang di kantinnya. Karena pada saat itu Bobby ini kan anak broken home ya. Dia jarang dikasih uang sama papahnya. Kalau misalkan dikasih uang sama mamahnya itu pun juga nggak terlalu banyak. Jadi si Bobby ini selalu membayar hutang-hutangnya tersebut sebulan sekali. Setiap kali dia mendapatkan jatah bulanan dari sang papa. Dan Mang Minto nggak pernah mempermasalahkan hal tersebut sebelumnya. Hanya saja ketika kemudian Mang Minto ini menyadari kalau dia sudah meninggal dunia, dia meninggalkan istrinya tanpa uang, tanpa hal-hal yang bisa dia wariskan gitu kan. Mang Minto ini kayak ngerasa bersalah sama Ibu Ratih. Jadi dia tuh kayak, ya ampun, saya mendapatkan istri yang baik, saya mendapatkan istri yang sabar, yang hampir sempurna lah bisa dikatakan, tapi saya justru meninggalkan dia dalam keadaan yang berkekurangan. Itu yang menjadi beban hatinya Mang Minto, sangat menjadi beban. Dan saking merasa bersalahnya dengan sang istri ya, Mang Minto ini bilang, seandainya saja semesta mengizinkan dan dia diberikan satu kesempatan aja, dia pengen bisa ketemu sama istrinya, entah itu secara langsung, entah itu melalui mimpi, hanya sekedar ingin berpamitan dan minta maaf, karena memang selama ini Mang Minto ini merasa belum bisa menjadi suami yang baik untuk istrinya. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah entitas bernama Mang Minto ya. Pembelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah beliau adalah kita jangan pernah menjudge seseorang hanya melalui luarnya saja. Karena menurut pengalaman hidupnya Mang Minto, setelah dia melakukan observasi dari sebegitu banyak siswa-siswa yang bercerita sama dia, yang curhat sama dia, Mang Minto ini belajar bahwasanya kepribadian seseorang, apalagi yang
usianya masih muda lah gitu ya. Itu betul-betul terbentuk dari bagaimana lingkungan memperlakukan mereka. Jadi ketika lingkungan memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik, insya Allah nantinya mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik juga. Tapi kalau misalkan anak-anak tersebut diperlakukan dengan cara yang buruk, ya mau tidak mau yang namanya perlakuan buruk tersebut pasti akan membekas dan nantinya akan diikuti oleh anak-anak tersebut sampai nanti mereka dewasa. Itulah pentingnya kita sebagai orang tua juga untuk bisa meletakkan posisi kita secara bijak untuk menghadapi kenakalan-kenakalan anak. Kalau misalkan anak-anak kita dibilang nakal oleh orang lain, kita harus tahu apa sebenarnya faktor yang membuat anak kita ini nakal. Apakah mereka kurang nyaman dengan cara kita mendidik mereka? Apakah mereka ini merasa kurang kasih sayang? Apakah mereka ini merasa kayak nggak pernah didengarkan pendapatnya selama ini? Karena sebenarnya anak-anak itu hanya meniru bagaimana orang tua mereka ini hidup. Dan sekolahan itu bukan menjadi satu-satunya tempat di mana kita bisa membentuk karakteristik seorang anak. Karena sesungguhnya rumah lah, keluarga lah yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk bisa berkembang dengan baik di masa depan mereka. Mang Minto berpesan ya kepada kita semua, kalau misalkan kita ketemu sama anak-anak yang nakal, entah itu yang masih kecil atau yang sudah remaja gitulah ya, kita jangan menjauhi mereka. Sebaliknya, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk mereka dan pelan-pelan kita memberikan afirmasi yang baik juga kepada mereka untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Karena Mang Minto percaya bahwasannya yang namanya batu, kalau misalkan terus-menerus ditetesin sama air, lama-lama batu itu akan berlubang juga. Begitu juga hati manusia. Dan kalau misalkan kalian bertanya-tanya kenapa sosok Mang Minto ini secara energi masih nyangkut, padahal beliau ini tergolong orang yang baik ya semasa hidup, itu adalah sesuatu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Jadi jangan sekali-kali kalian bertanya kenapa sosok ini masih nyangkut, kenapa sosok ini masih nyangkut, karena saya bukan orang yang memiliki kapasitas untuk menjawab itu semua. Semua hal tersebut adalah hak dari Gusti Allah dan juga semesta. Mereka memiliki caranya mereka sendiri, mereka memiliki proses mereka sendiri, dan mereka memiliki pertanggungjawaban sendiri, yang sama sekali salah satu di antara kita nggak akan pernah tahu seberapa lama dan seperti apa rumit proses tersebut mereka jalani. Tapi kemungkinan besar memang Mang Minto ini masih memiliki perasaan yang menyangkut secara keduniawian ya, yang belum bisa beliau lepaskan. Entah itu rasa bersalahnya terhadap Bobi ataupun istrinya. Jadi saya mohon untuk kalian yang pada saat ini mungkin mendengarkan ceritanya Mang Minto, kita sama-sama mengirimkan doa untuk beliau supaya beliau ini bisa melewati prosesnya dengan baik, supaya beliau ini juga bisa melepaskan perasaannya ya pelan-pelan hingga akhirnya beliau ini bisa sirna dalam damai. Dan sebagai informasi untuk kalian, misalkan kalian yang sudah melihat postingan tentang Mang Minto di beberapa media sosial saya, kalian pasti akan tahu kalau misalkan di bagian belakang punggungnya Mang Minto itu berwarna hitam, dan warna tersebut berasal dari sambaran petir yang Mang Minto dapat. Karena memang pada saat itu bagian punggung Mang Minto lah yang disambar secara langsung oleh petir tersebut. Dan saya berusaha untuk menggambarkan sosok Mang Minto ini dalam keadaan terbaik ya, agar kalian pun yang melihat gambar beliau kemudian mengingat sosok beliau bisa mengingat secara secara ilustrasi yang baik-baik saja. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menunggu sekian lama ya sampai akhirnya saya upload video lagi. Terima kasih untuk memberikan saya waktu, support, dan juga kritik saran yang membangun saya sampai saat ini. Sehat-sehat selalu kalian, happy terus kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.